Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Tanya Papa Hifzi. Mania dong, ipun lah kah tuh nih dong. Hari ini seperti biasa Papa Hifzi nanti akan menjawab semua pertanyaan kalian karena dia adalah seseorang yang bisa memberikan petuah-petuah kehidupan mengenai masalah apapun di dunia ini. Jadi langsung saja kita sambut. Ini dia Papa Hifzi. Papa, ayo masuk. Saya ada urusan dulu ya. Saya pengen biasa ada pengajian. Dan saya disuruh nyuci piring ya. Dadah. Halo semuanya, apa kabar? Sesak ya. Papa ini sedang melakukan yang namanya new normal. Jadi menghalangin ya, kita copot dulu. Nah, bisa dicopot seperti itu. Jadi biar tidak terkena virus corona, ditempel di sini, di sini. Tapi dari sini mati, nanti mati, dicut kayak corona enggak, mati iya ya. New normal, tapi babe kesel sekali kemarin melihat banyak orang-orang pada CFD rame-ramean kumpul-kumpul. Ngapain sehat tapi kalau kena virus corona sesak napas bisa mati, dirimu itu mati dikubur nyusahin keluarga, tidak ada yasinan kalau sekarang kita meninggal karena takut corona juga. Janganlah ya kumpul-kumpul gitu dulu, jangan, tolong susah bener diomonginnya, diaturnya susah bener, orang nih pada ya. Aduh, ya udah kalau gitu nih Papa Hifzi akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan seperti biasanya dari teman-temanku yang ada di rumah. Sorry ada ludah putih-putih di sini, kayak guru bahasa Indonesia biasanya ada di sini. Kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di album foto. Saya emang kalau di saya itu orang ngirim pertanyaan langsung masuk album foto. Ntar gimana sih ini caranya? Handphone maklum ini handphone nemu ya. Handphone nemu di depan tahu-tahu ada pertanyaan. Baiklah, diriku akan menjawab ini pertanyaan dari Him WNP. Bapak Hifzi, jikalau makanan telah masuk perut orang kidal, apakah akan menjadi makiri? Ada sebuah pertanyaan yang sungguh menggelitik jiwa dan raga. Apabila makanan masuk ke ginjal kiri, ya kan, telah masuk ke perut orang kidal, apakah dia menjadi makiri, berubah? Pada umumnya makanan ketika dimasukkan ke dalam mulut itu akan masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke usus 12 jari, lalu masuk ke ampela, lalu masuk ke lambung bengkunat, lambung mengkurat, ada kampus lambung mengkurat. Malu. Seperti itu pada umumnya. Lalu apakah ketika orang itu kidal masuk ke perutnya menjadi makiri, padahal makanan adalah sebuah kata, ya kan, sebuah kata yang menggambarkan nasi goreng, cumi-cumi dan juga lighting sampo. Itu malu. Lalu apakah dia menjadi makiri, ya kan? Karena di situ terdapat kata kanan, kanan, kidal identik dengan kiri. Kanan artinya right, kiri artinya left. Ini juga kita bisa menganalogikannya dengan food. Food itu kan artinya makanan. Apakah ketika dia masuk ke orang kidal menjadi food. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Seperti itu ya jawabannya ya. Tolong kalau nanya yang benar-benar aja lah ya, jangan terlalu aneh seperti itu ya. Tapi terjawab kan, food jawabannya itu. Yang berikutnya ini pertanyaan dari seorang wanita bernama Geriet Rizq. Nah, dia dipanggilnya Rizq. Jadi susah ya kalau ketika Rizq main yuk gitu, itu susah. Dia bertanya, Papa Hifzi pernah nggak mimpi jadi bumbu rujak? Astagfirullahaladzim. Kenapa ini pertanyaan yang masuk ke dalam diriku itu terlalu aneh. Orang itu mimpi ya. Mimpi itu kan itu bunga tidur. Ada lagunya. Bunga tidur, bunga tidur bunga. Itu. Agak malu. Agak malu ditonton editor di sini sendiri ya kan. Itu kan bunga tidur. Yang namanya mimpi itu terbagi menjadi 2. Ya kan? 4. Harusnya ada yang benar ini. Itu 4 Pak gitu. Ntar di rumah jawab ya. Itu 4 Pak. Oh iya ini 4. Kalau 2 itu begini. Ya. Yang namanya mimpi itu ada mimpi yang indah, ada mimpi buruk. Ya. Mimpi indah itu misalnya kita pergi ke pantai, kita makan makanan yang enak. Mimpi buruk misalnya kita jatuh ke sumur. Lalu yang kedua jatuh ke bibir pantai. Itu contoh-contoh dari mimpi buruk, ya kan? Nah, ketika seseorang menanyakan mimpi menjadi bumbu rujak, di manakah letak seseorang itu? Ya, mimpi rujak itu apakah sebuah anugerah? Apakah sebuah bumbu? Aduh. Yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Belum ada yang terjawab dengan tuntas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih ya. Ini ada pertanyaan dari Subrian. Subrian ini dia adalah orang yang terbuat dari sup karena namanya Subrian. Papa Hifzi, semut lebih suka toilet jongkok atau duduk? Ya. Semut lebih suka toilet jongkok atau duduk? Di sini terdapat personifikasi ya, personifikasi jika aduh haus ya. Ada minuman dari minum. Promo sedikit. Nggak nempel nih ya, jadi masih bisa dibawa nih Bang Wisnu. Enak sekali dan minum ini. Saya suka ya. Dan minum kesukaanku. Kita jawab Papa Hifzi, semut lebih suka toilet jongkok atau duduk? Di sini terdapat personifikasi ya. Kalau orang gendut seperti saya itu lebih suka toilet yang duduk tentunya. Kalau orang kurus itu lebih suka toilet jongkok. Pertanyaannya sekarang adalah semut. Kalau lele dia lebih suka toilet duduk. Toilet duduk karena le sudah tua. Pak le sudah tua. Dia lebih suka yang duduk karena kalau jongkok gitu agak susah. Tapi kalau semut ini yang menjadi permasalahan adalah semut lebih suka toilet duduk. Karena kenapa? Karena kalau dia di toilet jongkok maka semut akan kesemutan. Karena semut itu kan bisa juga gitu kan, ada asam urat apa gitu kan. Jadi ya seperti itu. Kita lanjut lagi. Malu. Belum ada ini. Bagus banget nih ya. Kita lanjut nih. Papa Hifzi mau nanya dong, apa benar kalau bikin kopi di tengah malam tidak perlu lagi diaduk karena sudah larut? Mohon pencerahannya Papa Hifzi. Ini pertanyaan yang cukup baik dan ini banyak juga yang ditanyakan oleh masyarakat umum pada umumnya.
Ketika kita membuat kopi atau kafein, ya, itu sudah pasti kita harus mengaduknya, ya kan? Karena ketika itu sudah tercampur dengan air panas hot water system, maka air itu akan terburai dan larutan itu akan menjadi cairan, tidak terserpih lagi. Tapi masalahnya apabila malam sudah terlalu malam, siang sudah terlewati, dia ingin membuat kopi, apakah perlu diaduk? Karena malam itu kita tahu sudah larut. Kalau malam-malam kamu mau mengaduk kopi, tetapi kamu bingung antara mengaduk atau tidak, ya sudah, tidak usah diaduk, ya kan? Kamu minum, kamu seret, lalu kamu mati. Hidup maupun larut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Andri Ibnu Rabi. Papa, kenapa air galon suka gelubuk-gelubuk sendiri? Oh ya, ini saya juga sering mengalami hal ini malam-malam, ya kan, ketika di kos sendiri, ya kan, air galon yang ditaruh dispenser gitu biasanya itu biasa blubuk gitu kan. Apakah di dalamnya terdapat hantu galon, ya kan, atau sering disebut hagal, hantu galon, simple ya, cuma disingkat doang, ya kan. Apakah seperti itu, apakah tidak? Kalau misalnya sebuah galon di dispenser itu pastinya ada tekanan di dalamnya, ya kan? Ketika kita memencet lalu menyisakan tekanan yang tersisa disebut hukum Archimedes Pascal 3 pasal 4. Nah, di situ terdapat tekanan-tekanan yang tersisa, maka misalnya kamu memencet jam 7, jam 9 malam masih bisa berbunyi gelubuk-gelubuk. Permasalahannya adalah apabila air galon itu tidak dimasukkan dispenser, tetapi masih bunyi geluguk-geluguk. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ berarti kamu sedang memutar Spotify yang bunyinya geluguk-geluguk, geluguk-geluguk, geluguk-geluguk. Jadi itu karena tidak mungkin kalau galonnya diem tidak di dispenser, tidak mungkin. Lalu ini ada yang curhat ini ya, dari Awi Nasution. Awi-nya 2, I-nya 2, Awi Nasution. Pah, kenapa mantan tetap mau bales chat? Sebenarnya dia masih punya perasaan gak sih? WK. Kasian Awi Nasution ini sungguh kasihan. Dia masih berharap dengan mantannya, ya. Ketika kita mengechat mantan kita, dia masih membalas, itu belum tentu dia punya perasaan kepada kita. Bisa jadi dia lagi bosan saja, ya kan? Dia tidak ada teman chat yang lain. Masa dia harus ngobrol dengan Siri setiap harinya? Kan itu juga kayak orang gila. Apalagi dia harus mengobrol dengan lampu tidur. Itu juga tentunya dia mengalami yang namanya tekanan mental. Jadi ketika kamu mengechat mantanmu dan dia masih membalas, ya sudah. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu baper. Jangan mantanmu adalah agen asuransi, ya kan? Kebetulan kamu mengechat dia, kamu bisa diprospek masuk ke dia, ya kan? Kamu didaftarkan asuransi dan juga dia sebagai pewaris asuransimu. Nanti ketika kamu sudah daftar asuransi ke dia, lalu dia pacaran dengan yang lain, lalu kamu berpikir untuk terjun dari atas loteng, maka dia yang mendapatkan asuransi. Jadi kamu jangan terlalu baper dulu dengan mantanmu. Seperti itu ya. Mending kalau kamu kesepian, kamu langsung saja seperti ini. Saya juga sering seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Tanya Papa Hibzi hari ini. Jikalau dirimu ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, mohon tanyakan di bawah. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaannya
sangat berfaedah buat kalian. Kita berjumpa lagi minggu nggak tahu ding kapan, terserah aja ya. Buah duku, buah nangka, tidak lupa makan nasi. Jika kamu sukanya semangka, janganlah makan pakai nasi. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban-jawaban dari Papa Hifzi. Bagaimana, apakah kalian semua sudah tercerahkan dan pertanyaan-pertanyaannya? Boleh, kalau misalnya pengen nanya lagi, silakan tanyakan di bawah dan share video-videonya Papa Hifzi biar dia mau terus ya diajakin bikin video. Karena dia tuh orangnya gak susah gitu. Dia kalau viewernya gak sampai 30.000 tuh dia, aduh males syuting lagi gitu. Jadi kalau bisa viewernya nih paling nggak 50.000 ya, karena beban juga buat dia mikir-mikir gitu ya kan. Pak kadang-kadang juga jawabannya ya biasa aja sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di share ya video ini. Terima kasih dan juga komen pertanyaan-pertanyaan. Sampai jumpa di Tanya Papa Hifzi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.